Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Prasetyo. Saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Pembayaran 2019. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan fungsi logika if dan string pada Microsoft Excel. Pertama-tama, pengertiannya dahulu. Fungsi string adalah suatu fungsi yang dapat mengolah data tertentu secara berkelompok. Contohnya sum, min, average, max, dan conif. Selanjutnya if. Fungsi logika atau if adalah fungsi yang digunakan apabila terdiri dari beberapa pernyataan dan pilihan jawaban. Sini saya mempunyai database semua jurusan. Saya akan menggunakan rumus string dan if di data tersebut. Yang pertama, kita mulai dari tahun angkatan. Kita mulai dengan sama dengan if buka kurung left. Karena tahun angkatan ada di sebelah kiri dari name, maka kita akan menggunakan left di sini. Kita buka kurung lagi, kolom di mana dia. Di kolom D3. Kemudian kita koma 2. Karena 2 angka di bagian kiri akan kita ambil, lalu kita tutup kurung. Sama dengan petik 2 19 petik 2019. Nah, di sini cara membacanya yaitu jika pada bagian kiri kolom D baris ketiga diambil sebanyak 2 angka, untuk kode 19 jawabannya adalah 2019. Kita tahu itu karena kita memiliki keterangan yang berisikan data-data yang akan kita jadikan acuan untuk mengisi fungsi if dan string nanti. Kita balik lagi ke sini. Kita lanjutkan. Untuk mempercepat, kita copy. Untuk kode 19 dari 19, untuk kode 18 2018, untuk kode 17 itu 2017, untuk kode 16 itu 2016, untuk kode 15 2015, dan yang terakhir kita terus 2014 saja. Untuk kurung sebanyak sampai dia warna hitam. Lalu kita enter. Nah, kita lanjut ke fakultas. Fakultas, kita lihat dari keterangan ini 01 FISIP, 02 Vkon, 03 FMIPA, dan selanjutnya sama dengan if buka kurung. Fakultas itu ada di urutan ketiga dan kita ambil sebanyak 2 angka, maka dia berada di tengah. Kita tulis mid buka kurung, kolomnya kita klik, lalu kita koma, urutan keberapa dia di urutan ketiga, lalu kita ambil sebanyak 2 angka, kita tutup kurung, sama dengan petik 01 petik koma petik FISIP untuk petik koma. Nah, untuk cara membacanya yaitu jika pada bagian tengah kolom D baris ketiga yang dimulai pada urutan ketiga dan diambil sebanyak 2 angka, untuk kode 01 jawabannya adalah FISIP. Kemudian kita lanjutkan saja. Kita copy. Untuk kode 02 itu Vkon. Untuk kode 03 itu FMIPA. Untuk kode 04 FPK. Untuk kode 05 itu escape. Kode 06 itu Jakarta.
kode 07 itu FP, kode 08 itu FK, yang terakhir FH. Kemudian kita tutup kurung sebanyak sampai warna hitam. Sudah warna hitam, kita enter. Nah, selanjutnya kita ke kolom H, jalur lulus. Kita lihat dulu keterangannya di sini. Jalur lulusnya yaitu ada 12 PBUD, 11 PTN, 11 SBMPTN, dan selanjutnya. Kita mulai dengan sama dengan if. Nah, untuk jalur lurus ini dia dari name itu ada di urutan ke 5. Karena dia di 5 jadi dia berada di tengah, jadi kita tulis mid. Buka kurung, kita klik selnya, kemudian koma, berada di urutan 5, kita ambil sebanyak 2 angka. Lalu kita tutup kurung. Sama dengan petik 11, petik, koma, petik SNMPTN atau SBMPTN. Tutup, petik. Lalu untuk membacanya yaitu jika pada bagian tengah kolom D baris ketiga yang dimulai dari urutan kelima dia maksudnya 2 angka, untuk kode 11 atau 11 jawabannya adalah SNMPTN atau SBMPTN. Maka kita lanjutkan saja dengan mengkopinya untuk mempercepat pengerjaan. Satu dua itu PBUD, untuk 5 jalur mandiri kita ganti saja jalur mandiri, dan kelebihan jadi kita hapus petik, maaf ini lupa petik, PBUD juga dapat dipetik. Lalu yang terakhir jalur lainnya. Petik. Lalu kita tutup kurung sampai dia berwarna hitam. Nah, sudah muncul. Lanjut ke urutan mahasiswa di kolom I. Urutan mahasiswa kita lihat di sini. Urutan mahasiswa didapat dari 4 angka terakhir name. Terakhir name maka dia sebelah kanan. Kita pertama klik sama dengan sebelah kanan yaitu right, buka kurung, klik cell-nya, koma 4 angka di sebelah kanan, 4, tutup kurung, enter. Kita masuk ke nilai. Nilainya ini keterangannya yaitu 2 angka name yang dimulai dari urutan angka ke-7. Nilainya sama dengan value, buka kurung, left, buka kurung, I, ini kita klik, koma 2 angka, lalu kita tutup kurung. Untuk membacanya itu perubahan data pada pengambilan nilai pada bagian kiri kolom I baris ketiga sebanyak 2 yaitu 78. Lanjut ke K sama dengan bobot ini kita memakai A, B, C, dan E. A, B, C, D, E sama dengan if, buka kurung, J3, kita
klik besar sama dengan 80, koma, petik A, petik. Nah, di sini kita baca jika nilai yang ada pada kolom J baris ketiga besar atau sama dengan 80, maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Untuk mempercepat kita copy 60 itu B, J3 40 itu C, J3 itu 20 itu D. Nah, yang ini kita hapus jadi E. Lalu kurang sampai dia menghitam. Nah, udah nampak. Kita masuk ke nilai fisika dasar. Dari nilainya itu sama dengan value, kita ambil sebelah kanan, jadi dia right. Lalu kita buka kurung kolom I3, kolom I baris ketiga, kemudian kita ambil sebanyak 2 angka sebelah kanan, jadi kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kita baca dengan perubahan data dari pengambilan nilai pada bagian kanan kolom I baris ketiga sebanyak 2 angka, yaitu hasilnya 82. Untuk bobotnya kita copy paste saja yang ini. Nah, untuk bobot yang telah kita copy paste tadi, kita ubah saja J3 nya dengan L3, karena dia menurut data L3. Sudah, kita enter. Sudah. Untuk mempercepat, kita dalam pengerjaan, kita blok barisnya sampai ke ujung, kemudian pojok kanan bawah klik 2 kali jika menurut tanda tambah. Nah, sudah selesai untuk keseluruhan data dari seluruh mahasiswa. Oke, kita masuk ke nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata dan lain sebagainya. Kita mulai sama dengan nilai maksimum itu max, buka kurung, kita blok saja ini sampai ke atas. Kemudian kita enter 78. Untuk minimum itu min. Maaf ya, untuk cara membacanya itu, untuk max tadi cara membacanya nilai maksimum dari nilai yang paling besar dari kolom J baris ketiga sampai kolom J baris 508 itu adalah 78. Lanjut ke bawahnya itu min atau minimum, buka kurung, kita blok tadi, blok seperti tadi, kita enter. Total itu sum, buka kurung, kita blok seperti tadi, kita enter. Rata-rata itu average atau average, buka kurung, kita blok seperti tadi, enter. Lanjut ke sisi selanjutnya, sisi ketiganya itu sama dengan maksimum, sama kita lakukan, kita blok tapi dengan data yang ada di atasnya, blok, enter. Sama dengan minimum, buka kurung, blok lagi, enter. Sama dengan total sum, buka kurung, blok lagi untuk keseluruhan, enter. Rata-rata average, buka kurung, blok lagi untuk keseluruhan,
enter. Nah, kita masukkan nilai A, B, C, D, dan E. Di sini untuk nilai A sama dengan count if, kan kita mau memakai rumus count if. Masuk rumus string, buka kurung, blok kolom yang ada di atasnya hingga ke atas keseluruhan. Kita F4 untuk menguncinya, lalu kita klik koma. Kita mencari berapa jumlah A di kolom K itu. Tutup kurung 0, lalu kita cari untuk nilai B nya, kita copy saja biar mempermudah karena kolomnya yang kita ambil itu sama. Kita paste. Ini kita cari huruf B. Ada 11. Sini kita paste lagi. Kita mencari huruf C. Kita paste lagi. Kita mencari huruf D. Paste lagi. Kita mencari huruf E. Nah, kita masuk ke kolom-kolom berikutnya. Di sini kita rumusnya sama, namun kolomnya kita blok berbeda. Rumusnya count if, buka kurung, kita blok data yang di atasnya sampai ke atas. Sudah. Lalu kita F4 untuk menguncinya, kita koma, petik A. Kita mencari banyak nilai A. Tutup kurung, enter. Kita copy saja. Kita mencari huruf B, lalu kita paste lagi. Kita mencari huruf C, kita paste lagi, mencari huruf D, kita paste lagi, mencari huruf E. Sudah. Lalu kita lihat nilai-nilainya. Untuk mengurutkan data yang kita lakukan tadi, kita bisa blok keseluruhan data, lalu kita sort and filter, custom sort. Kita bisa sesuaikan keinginan kita urutkan menurut kolom B, C, D atau apa, lalu kita bisa mengurutkan dari terkecil terbesar atau terbesar ke kecil, seperti itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.